Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan saat ini, membawa korban pujian kami, syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam setiap ucapan syukur kami, ada mujizat yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Mari umat Tuhan sama-sama nyanyikan. Tuhan, ku bawa hidupku di hadapan-Mu sebagai korban syukurku. Tuhan, ku serahkan hidupku di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, Kau kekuatanku. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, ku bawa hidupku di hadapan-Mu sebagai korban syukurku. Tuhan, ku serahkan hidupku di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, Kau kekuatanku. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Mari sekali lagi naikkan pujian dari awal bersama-sama. Tuhan, ku bawa hidupku di hadapan-Mu sebagai korban syukurku. Tuhan, serahkan hidupku
Tuhanmu, Yesus Tuhan, Engkau kekuatanku. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Mari dengan segenap hati angkat tangan kita dan katakan, setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi nyanyikan. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Mari sama-sama angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik. Syukur bagi-Mu, Yesus ini pujian kami, Kami bawa persembahan dan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di setiap ruangan-ruangan yang kami tempati. Engkau ada di setiap rumah-rumah. Engkau ada di setiap bilik-bilik rumah untuk menyembuhkan dan memulihkan kami Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan tengahkan wajah-Mu. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. Up your hands. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name
nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan. Yeah. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari umat Tuhan nyanyikan bersama-sama. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Dengan iman nyanyikan. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari nyanyikan. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Nyanyi, Haleluya. Haleluya. Selamat diberkati Tuhan bisa kembali dalam hadiratnya. Mari siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi masuk, menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. lapangkan
bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari datang kepada Tuhan. Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan, dan memperluas daerah kekuasaan kami. Katakan, lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. angkat tangan saudara, katakan, Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, angkat tangan saudara, serukan bersama-sama. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sebab Engkau kan mengembang ini kerinduan umat-Mu ya Tuhan. Berkati kami, berkati keturunan, bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah secara online. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Roh Kudus, jamah setiap hati kami supaya tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala kemuliaan kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus, turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan sabda-Mu kepada jemaat Philadelphia yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap untuk terima rema firman, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GB Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara ada dalam keadaan yang baik, mengalami penyertaan dan perkenanan Tuhan setiap hari. Hari ini kita akan belajar sebuah tema firman yang baru, yang saya percaya akan terus membuat kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa di dalam Kristus. Saudara, seringkali kita selalu hanya belajar dari orang-orang yang sukses, dari orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Padahal dari kegagalan atau dari kesalahan seseorang sekalipun,
kita juga bisa memetik pelajaran yang berharga. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Supaya kita mendapatkan hikmat dari kegagalan yang sempat dialami oleh seseorang. Contohnya Yusuf. Yusuf sang pemimpi yang akhirnya jadi pemimpin. Tuhan angkat hidupnya, Tuhan promosikan. Sebagai pemimpin, dia punya posisi, dia punya pengaruh, dia punya banyak hal. Tapi kita melihat dia hanya punya satu pasangan hidup, satu istri. Kemungkinan saudara dia belajar dari ayahnya Yakub yang punya 2 istri, Lea dan Rahel. Akhirnya anak-anak di rumah rebutan kasih. Bukankah kakak-kakak Yusuf cemburu sehingga menjual dia sebagai budak ke Mesir? Saudara, Yusuf belajar dari kesalahan generasi sebelumnya. Itu sebabnya saudara kenapa saya secara pribadi juga suka untuk bisa bukan cuma belajar dari kisah sukses seseorang, tapi juga kisah masa-masa sukar yang dia harus lewati. Mungkin sempat gagal, mungkin sempat kandas. Supaya saya bisa ambil langkah-langkah yang lebih baik kalau hari esok saya dipertemukan dengan kondisi atau situasi yang sempat mereka alami. Demikian juga saudara, saya percaya kita dapat belajar dari bukan hanya orang-orang yang kuat atau orang-orang yang hebat seperti Raja Daud, seperti Yusuf, seperti Nehemia, melainkan juga dari orang-orang yang mungkin punya kelemahan, orang-orang yang mungkin punya keterbatasan. Hari ini saya rindu kita belajar dari 2 orang tunanetra dalam Matius pasal yang ke-20. Judul khotbah saya adalah pelajaran kehidupan dari 2 orang tunanetra. Mari sama-sama siapkan catatan dan buka telinga rohani saudara. Matius pasal yang ke-20 kita baca saudara ya, mulai dari ayat ke-29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta tunanetra yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara, pada kenyataannya semua kita itu punya kelemahan. Anda dan saya, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara lahir dari keluarga yang retak. Mungkin saudara dibesarkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin hari ini saudara tidak punya modal. Mungkin saudara sedang mengalami kelemahan fisik. Tapi saya ingin ingatkan kepada setiap daripada kita anak-anak Tuhan, jangan izinkan keterbatasan-keterbatasan kita membuat kita patah semangat, membuat kita menyerah akan kehidupan. Percayalah Tuhan Yesus sanggup saudara untuk memulihkan kita. Dia sanggup untuk menopang kehidupan kita, bahkan memberikan masa depan bagi setiap daripada kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang pertama saudara, pelajaran kehidupan dari 2 orang tunanetra adalah with God, impossible become I'm possible. Bersama dengan Tuhan, benar Anda dan saya kita terbatas. Kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Tapi ketahuilah dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia yang akan memampukan mengurapi setiap daripada kita. Sekali lagi yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, lihatlah 2 orang buta ini, 2 orang tunanetra ini. Benar mereka tidak melihat. Tapi bukankah mereka masih punya telinga untuk bisa mendengar? Bukankah 2 tunanetra ini yang tidak bisa melihat masih punya mulut dan lidah untuk bisa berseru, memohon pertolongan kepada Yesus? Bukankah 2 orang ini masih punya kaki untuk bisa melangkah? Dan kalau kita baca saudara, oleh karena telinga dan mulut 2 tunanetra ini, mereka dengar Yesus lewat dan mereka berseru, memohon, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, hari ini kita jangan fokus kepada keterbatasan kita. Karena with God, impossible become I'm possible. Gunakan banyak hal lain yang ada pada kita, yang Tuhan sudah anugerahkan saudara. Jangan fokus kepada yang tidak ada. Seperti Musa, dia hanya punya tongkat. Tapi tongkat yang sederhana itu membelah laut Teberau. Tongkat yang sama itu memukul
batu dan keluar air dari dalamnya. Seperti janda Sarfat, hanya punya buli-buli minyak yang kecil, tapi dari buli-buli minyak yang kecil, dia sekeluarga bisa keluar dari hutang, bahkan hidup dari lebihnya. Seperti Daud muda, saudara, yang punya ketapel dan batu, tapi senjata yang sederhana itu bukan baju perang, bukan senjata perang, senjata sederhana. Tuhan pakai untuk bisa dia menjadi seorang pahlawan bagi bangsanya. Mereka semua ini, saudara, punya keterbatasan. Tapi bukankah Tuhan yang memampukan mereka? Hari ini apa yang jadi keterbatasan saudara dalam kehidupan? Datang pada Tuhan, saudara. Kalau saudara sempat keliru, ceroboh, minta ampun kepada Tuhan. Tapi setelah itu minta, Tuhan, aku terbatas. Tapi aku percaya, aku beriman, Engkau Allah yang tidak terbatas. Minta pengurapan, minta hikmat, saudara. Minta tuntunan Tuhan. Katakan, Tuhan tolong aku. Pulihkan keluargaku, Tuhan. Pulihkan keadaanku, sembuhkan aku, urapi dan mampukan aku. Saya percaya, saudara, Tuhan mendengar seruan hati kita. Seperti dia mendengar seruan 2 orang tunanetra ini. Tuhan yang akan memampukan dan memulihkan keadaan kita. Saudara yang percaya di ruangan masing-masing, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, saudara. Saudara, kalau kita mau dengar kesaksian dari jemaat di gereja kita, ada begitu banyak orang yang sebetulnya terbatas, sebetulnya dipandang sebelah mata, sebetulnya punya banyak kekurangan, tapi waktu mereka datang kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menopang, saudara. Salah satu jemaat kita waktu datang ke Makassar, hidupnya sukar, beli sabun batang aja sulit, saudara. Tapi hari ini diberkati, disediakan oleh Tuhan. Tuhan memulihkan masa depannya. Ada keluarga, saudara, yang retak, anak-anaknya mengalami masa-masa yang sukar dari masa kecil. Tapi hari ini saya melihat anak-anaknya jadi orang-orang yang diberkati, jadi berkat. Jadi kesaksian, saudara. Jadi orang-orang yang membangun keluarga yang ilahi, yang utuh. Sehingga kutuk keturunan itu dipatahkan pada generasinya. Saya melihat, saudara, ada di antara kita yang sukar untuk bisa bicara di depan umum. Tapi hari ini Tuhan pakai untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Saya ingin katakan kepada saudara, bersama Tuhan, yang mustahil dia sanggup untuk buat jadi mungkin. Mari kita jangan fokus kepada yang tidak ada. Mari kita gunakan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam genggaman tangan kita. Sama-sama katakan amin. Ayat ke-31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, bukankah dalam hidup ini juga sering kita alami? Saat kita berdoa, berseru, memohon pertolongan Tuhan. Memohon kepada Bapa di surga yang adalah sumber kehidupan, provider. Karena firman Tuhan berkata, mintalah, carilah, dan ketuklah. Ada ocehan-ocehan dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan, saudara, ada juga ocehan dari orang-orang yang percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan berkata, mana Tuhanmu? Sudah doa kok belum punya keturunan? Kok hidupmu belum ada terobosan? Mereka mulai mencemooh, udahlah hari Minggu tidak usah repot-repot ibadah di gereja. Mending have fun sama kita. Toh hidupmu tidak ada perubahan. Itu ocehan dari luar, saudara. Tapi juga ada ocehan dari dalam. Orang-orang yang percaya juga bisa berkata, sudah jangan cengeng. Saya lihat setiap kali doa, setiap kali ibadah, kamu hanya minta terus. Minta-minta sama Tuhan. Padahal inilah proses kehidupan yang mendewasakan kita, saudara. Raja Daud curhat meminta pertolongan Tuhan. Hana bahkan doa sampai dikira mabuk demi mendapatkan keturunan. Lahirlah Nabi Samuel. Saya percaya setelah saudara minta kepada Tuhan, pasti saudara juga akan berdoa bagi sesama. Saudara juga pasti akan
bersyafaat. Hari ini saudara, kalau saudara alami ocehan-ocehan seperti ini, belajarlah dari 2 orang tunanetra ini. Apa yang mereka lakukan? Tadi kita sudah baca. Mereka berseru, saudara, makin kencang. Mereka makin sungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Tuhan. Yang kedua, pelajaran kehidupan dari 2 orang tunanetra, saudara boleh catat. Hiduplah berdasarkan kata firman, bukan kata orang. Saudara, kalau kita terus dengar kata orang, saya percaya semua mimpi ilahi kita tidak akan ada yang tergenapi. Saya ulangi saudara, kalau kita hanya terus dengar kata orang, tidak akan ada mimpi kita yang berasal dari Tuhan itu menjadi tuaian yang nyata. Betul, kita harus bisa terima nasihat. Benar, penting untuk kita bisa punya orang-orang di sekeliling kita yang memberikan masukan, bisa melihat blind spot kita, titik buta kita, supaya kita tidak masuk dalam jurang-jurang kehidupan. Tapi di saat yang bersamaan, saudara, kita tidak boleh jadikan kata orang sebagai pedoman kehidupan. Firman Tuhan harus yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Katakan amin. Itu sebabnya setiap hari kita harus saat teduh. Setiap hari kita harus belajar firman, saudara. Karena ini yang menuntun kehidupan kita. Setiap hari kita harus berdoa, cari perkenanan Tuhan. Terima tuntunan Tuhan untuk hari-hari kita. Saudara ingat Herodes, Raja Herodes, Agripa pertama, yang membunuh Yakobus. Dia melihat itu menyukakan hati orang-orang Yahudi, menyukakan hati orang-orang banyak, sehingga dia melanjutkan tindakannya dengan menangkap Rasul Petrus, memenjarakan dan hendak membunuh juga. Tapi singkat cerita Tuhan bebaskan Rasul Petrus. Ternyata suara mayoritas, suara orang banyak tidak selalu kebenaran. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, setelah kita terima nasihat, mari kita bawa semua itu, pertimbangan itu di bawah kaki Kristus. Kita tetap minta tuntunan Tuhan lewat firman-Nya yang hidup, lewat doa-doa kita. Roh Kudus ada di dalam kita, Dia Parakletos, Dia penasehat, Dia yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang benar dalam kehidupan. Supaya hidup kita bukan berasal dari kata orang, saudara. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi masa depan kita. Dari setiap firman, kita sungguh-sungguh berjalan dalam perkenanan dan kehendak Tuhan. Ingat saudara, tujuan ibadah kita, tujuan seruan permohonan doa kita itu bukan kepada orang lain, tapi kepada Tuhan. Sehingga jangan terlalu dengar ocehan dari dalam ataupun dari luar. Saya berdoa Jemaat Philadelphia hari ini, saudara terus berdoa, giat beribadah, semangat melayani, terus praktek firman saudara, lakukan bagian saudara, dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Saudara bayangkan, menghadapi masalah penyakit yang sama selama bertahun-tahun. Mungkin 2 orang tunanetra ini saudara sudah doa, sudah cari solusi, sudah bolak-balik tabib, dokter pada zaman itu, tapi tidak ada jalan keluar, tidak ada perubahan, tidak ada titik terang. Mereka sudah minta saran kiri kanan, mereka sudah cari pertolongan. Tapi mereka tidak mendapatkan itu. Akhirnya saudara setiap hari harus dituntun oleh orang lain ke jalan raya. Supaya mereka bisa minta sedekah, supaya hari itu mereka bisa punya makanan, bisa hidup. Hari-harinya dilewati dengan duduk di pinggir jalan, hanya dengar suara, derap langkah orang banyak tanpa bisa melihat mereka. Yesus tahu keadaan 2 orang tunanetra ini. Yesus tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan, bahkan apa yang mereka butuhkan. Tapi kita melihat saudara, Yesus masih bertanya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat padamu? Kenapa Yesus masih bertanya? Jelas-jelas mereka butuh kesembuhan, celik matanya. Jelas-jelas Yesus tahu apa yang dirindukan oleh hati mereka. Tapi Yesus bertanya saudara sederhana. Karena pelajaran ketiga dari 2 orang tunanetra hari ini adalah terobosan itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Saudara, terobosan itu selalu disertai dengan
tanggung jawab. Apa maksudnya, Pastor? Saudara, Yesus bertanya kepada dua orang buta ini, apa yang kalian mau? Karena kalau mereka jawab, mereka mau dapat melihat, mereka mau disembuhkan, di saat yang bersamaan, ucapan mereka mau itu adalah deklarasi, saudara. Deklarasi apa? Deklarasi bahwa mereka berkata, kami juga siap untuk tidak dituntun oleh orang lain lagi. Tapi kami siap berjalan sendiri, kami siap lelah jika harus cari kerja. Dulunya hanya minta sedekah. Kami siap untuk banting tulang, mencucurkan keringat, berusaha supaya bisa makan. Bukan lagi hanya buka tangan, menunggu ditolong, tapi kali ini menabur dengan tangan mereka supaya nanti bisa menuai juga dengan tangan mereka sendiri. Saudara, waktu kita ingin pemulihan, waktu kita ingin terobosan, kita harus siap dengan tanggung jawab yang ikut serta. Saya ulangi, saudara, kalau hari ini saudara rindu mengalami terobosan, saudara juga harus siap memikul tanggung jawab. Sama seperti hujan untuk membawa tuaian. Bukankah kalau hujan, tanah itu akan dibasahi sehingga ada lumpurnya, saudara. Harus dibersihkan. Banyak orang minta hujan mau menuai, tapi mereka tidak mau berhadapan dengan lumpur. Mau sukses, tapi tidak siap berusaha berjuang. Mau keluarga utuh, tapi tidak bisa memprioritaskan apa hal-hal yang penting dan apa hal-hal yang tidak penting. Mau sehat, tapi tidak siap ubah pola hidup. Mau lihat jiwa-jiwa dituai, tapi tidak siap beri waktu untuk melayani mereka. Saudara, terobosan itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Bukankah firman Tuhan berkata, Abraham, dia diberkati supaya jadi berkat. Ada tanggung jawabnya. Yusuf, Tuhan angkat. Untuk apa? Menolong keluarganya, tapi juga menolong negeri-negeri yang lain. Ada tanggung jawabnya, saudara. Musa diselamatkan sejak bayi karena harus memimpin bangsa Israel di padang gurun. Waktu bayi-bayi yang lain dibunuh, Musa luput. Ada tanggung jawabnya. Hari ini kita harus ingat bahwa mujizat, terobosan, promosi yang Tuhan berikan itu disertai dengan tanggung jawab. Jangan pikir, saudara, memimpin itu hanya bicara soal punya otoritas. Memimpin itu juga disertai dengan tekanan. Mungkin penghakiman, bahkan cercaan. Jangan pikir, saudara, punya perusahaan yang besar itu hanya punya banyak hal. Itu juga disertai dengan biaya operasional yang tinggi, pabrik, kantor yang mungkin sangat besar. Banyak keluarga yang hidupnya bergantung kepada perusahaan saudara. Hari ini kita tidak boleh tutup sebelah mata. Kita harus buka mata lebar-lebar. Bahwa kalau Tuhan pulihkan kita, kalau Tuhan angkat kita, kalau Tuhan promosikan, kalau Tuhan berikan terobosan dalam kehidupan kita, itu ada tanggung jawabnya. Sehingga kalau saudara doa, mintalah juga supaya Tuhan mempersiapkan saudara bagi perkara-perkara besar yang saudara sudah doakan. Kita terus diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan yang siap berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Ayat ke-34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat. Lalu mengikuti dia. Dalam terjemahan Amplified Version, saudara, dikatakan, moved with compassion, Jesus touched their eyes and immediately they regained their sight and followed him as his disciples. Setelah mereka melihat, mereka jadi murid Yesus. Yang keempat, pelajaran kehidupan dari dua tunanetra ini, saudara, adalah jadilah seorang murid. Sama-sama katakan, saudara. Jadilah seorang murid. Saudara, amanat agung Tuhan Yesus adalah jadikan segala bangsa muridnya. Artinya ikut Tuhan, saudara, bukan sekedar jadi Kristen. Tapi sungguh-sungguh Anda dan saya, kita jadi seorang murid. Katakan amin. Murid tentu siap untuk dididik. Murid pasti bertekun dalam pengajaran, saudara. Murid tidak jauh di luar ruangan.
melainkan duduk dekat dan mendengar, menangkap apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Setelah itu murid yang baik pasti akan praktekkan, hidupi, aplikasikan apa yang dia dapatkan. Kalau hanya datang sesekali, dengar jarang-jarang, praktek Senin Kamis, itu bukan murid, saudara. Itu hanya ikut-ikutan. Seperti orang banyak yang berbondong-bondong ikut Yesus. Seperti orang banyak yang mengikuti Yesus dari tempat ke tempat tapi tidak pernah sungguh-sungguh memberikan hati mereka kepada Dia. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita boleh jujur hari ini, banyak orang itu tahu tentang Yesus. Bahkan orang-orang tidak percaya pun, saudara, pernah dengar tentang Yesus. Tapi mereka tidak pernah ibadah. Mereka tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mempelajari ketetapan Tuhan, apalagi menghidupi firman-Nya. Lalu saudara, banyak juga orang memilih untuk ikut Yesus. Artinya hari Minggu masih ibadah. Dalam pergumulan masih berdoa. Kalau ada postingan di sosial media, saudara, tentang firman Tuhan, masih klik tombol likes. Tapi sayangnya hanya segelintir orang yang sungguh-sungguh pikul salib bersama Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh jadi seorang murid. Firman Tuhan berkata apa tadi, saudara, di Matius 7? Yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Itu artinya mereka yang menjadi seorang murid. Ayat 29 dari kisah yang kita baca ini dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Large crowd followed Him. Tapi berbeda dengan dua orang tunanetra yang matanya disembuhkan Tuhan. Mereka bukan cuma follow, mereka jadi His disciple. Mereka jadi murid Kristus, saudara. Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saudara, bukankah orang banyak yang mengikuti Yesus itu tidak bersama Yesus di perjamuan malam terakhir? Di mana Dia memberikan perintah baru. Kalau di Matius 22, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi kali ini di Yohanes 13, kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah tanda bahwa engkaulah murid-muridku. Di mana mereka? Mereka tidak di sana, saudara. Bukankah orang banyak ini, saudara, yang mengikuti Yesus tidak bersama-sama dengan Yesus berjalan ke Golgota. Seperti Rasul Yohanes yang ada di bawah kaki salib Yesus. Sehingga dipercaya untuk merawat Maria, ibu Yesus. Saudara, bukankah orang banyak ini tidak bersama Yesus setelah Dia bangkit? Seperti Petrus yang mungkin sempat menyangkal, tapi waktu dapat kabar kuburnya kosong dari para wanita, dia berlari-lari ke kubur yang kosong itu karena dia cinta, dia rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan orang banyak ini, saudara, tidak berada di loteng Yerusalem seperti 120 murid untuk menerima baptisan Roh Kudus, untuk bisa mengerjakan amanat agung dengan tanda heran. Hari ini saya doa, saudara, supaya seluruh keluarga besar GBI Philadelphia, jemaat Philadelphia yang saya kasihi, kita tidak hanya tahu tentang Yesus. Kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan menjadi seorang Kristen, tapi sungguh-sungguh kita itu menjadi seorang murid. Kita pikul salib, kita sangkal diri bersama dengan Tuhan yang mau berikan tepuk tangan buat Dia. Saudara, pikul salib itu bukan berarti bahwa kita harus hidup melarat atau terus sakit-sakitan dengan penyakit. Pikul salib itu adalah saat kita disakiti, kita mengampuni, saudara. Kita tetap mengasihi. Saudara, pikul salib itu waktu ada tawaran dosa di balik pintu yang tertutup, tidak akan ada yang tahu, kita tetap tolak. Karena kita mau pikul salib. Pikul salib, saudara, adalah saat kita hidup firman setiap hari. Bukankah kita ini diselamatkan dari api neraka, saudara? Harusnya hidup kita, cara hidup kita itu sungguh-sungguh untuk Yesus. Jangan asal-asalan, saudara. Jangan sekedar. Kalau Yesus sudah beri yang terbaik, Anda dan saya, kita juga harus beri yang terbaik kepada Dia. Mari kita sungguh-sungguh jadi murid, saudara. Kita setia sampai akhir, sampai Maranatha.
kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Supaya kalau kita memandang dia dalam kemuliaan, dia berkata, sabas hai hambaku yang setia, marilah masuk dalam kemuliaan kekal. Saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Hari ini firman Tuhan sederhana, saudara. Ada 4 pelajaran kehidupan yang berharga yang kita dapatkan dari 2 orang tunanetra. Yang pertama, with God, impossible become impossible. Jangan fokus kepada keterbatasan saudara. Fokuslah kepada apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Fokuslah kepada Allah yang besar yang akan memampukan, mengurapi, menopang kehidupan kita. Yang kedua, saudara, hiduplah berdasarkan kata firman, bukan kata orang. Milikilah banyak penasehat, tapi setelah terima nasihat, letakkan itu di bawah kaki Yesus. Hiduplah berdasarkan apa kata firman, tuntunan Tuhan bagi masa depan kita. Yang ketiga, saudara, terobosan selalu disertai tanggung jawab. Mari kita persiapkan diri untuk perkara-perkara besar yang kita minta Tuhan kerjakan bagi hari esok kita. Dan yang keempat, jadilah seorang murid. Jangan sekedar tahu tentang Yesus, jangan sekedar ikut-ikutan. Tapi sungguh-sungguh kita beri hidup yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Hari ini saya rindu berdoa bagi setiap daripada saudara. Mari sama-sama tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk rema firman yang kami sudah terima hari ini. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hancur Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tersesat Tuhan tuntun kembali pulang. Terima kasih Tuhan, kalau kami menyembah Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Kami serahkan semua perkara kami ke dalam tangan-Mu. Yang mustahil Tuhan, Engkau buat jadi mungkin. Hari ini kami mau terus setiap hari baca firman Tuhan. Tuntunlah kami, berfirmanlah, berikan hikmat, berikan rema. Kami tidak mau hidup berdasarkan kata orang, tapi hidup berdasarkan kata firman-Mu. Persiapkanlah diri kami Tuhan, supaya kami bisa memikul tanggung jawab dari terobosan-terobosan yang Engkau akan kerjakan. Kami semua berjanji hari ini, kami tidak hanya ikut-ikutan, tapi kami semua menjadi seorang murid yang melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang mengikuti ibadah ini, di akhir ibadah ini, mari kita nyanyikan, ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal, menjadikan kita lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Mari kita angkat, katakan, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau
yang layak ku agungkan. Katakan haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih di akhir ibadah ini kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Kami punya Allah yang besar, yang senantiasa memelihara hidup kami. Dan setiap janji firman Tuhan, semuanya tergenapi. Engkau tidak pernah gagal untuk menempatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu juga yang sudah menjadi saluran berkat. Kami percaya setiap firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Memberkati juga seluruh yang melayani hari ini dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Memberkati seluruh jemaat dengan berkat yang terbaik, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Seluruh persembahan dari umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.